Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Okta Ananda, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek HI. Subjek HI adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Subjek HI itu sendiri meliputi negara, tata suci Vatikan, organisasi internasional, individu, serta pemberontak dan pihak dalam sengketa. Di sini, saya akan membahas mengenai peran ICRC dalam menangani kasus Rohingya. Sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu ICRC. Palang Merah Internasional atau ICRC adalah sebuah organisasi Gerakan Palang Merah Bulan Sabit Internasional sebagai jaringan kemanusiaan terbesar di dunia. Adapun tujuan ICRC yaitu yang pertama meringankan penderitaan manusia, yang kedua melindungi kehidupan kesehatan, dan yang ketiga menjunjung tinggi martabat manusia terutama pada konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya. ICRC dibentuk tidak lepas dari rasa kemanusiaan yang tinggi untuk melindungi kehidupan martabat korban perang. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Rohingya. Pada tahun 1948, tahun kemerdekaan Myanmar, sudah ada sekitar 1,5 juta orang Rohingya yang meninggalkan tempat tinggalnya. Para pengungsi Rohingya kebanyakan ditemukan di Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi, Thailand, dan Malaysia. Pada tahun itu, ketegangan antara pemerintah Burma yang saat ini dikenal sebagai Myanmar dan Rohingya meningkat. Banyak di antara mereka yang menginginkan Arakan untuk bergabung dengan Pakistan yang mayoritas Muslim. Nah, pada tahun 1962, Jenderal Ne Win dengan Partai Program Sosialisasi Burmanya merebut kekuasaan dan mengambil langkah perlawanan terhadap Rohingya, yaitu umat Islam Arakan yang mengalami berbagai bentuk kezaliman, intimidasi, dibunuh, diusir, dan ditekan hak-hak mereka, dan tidak diakui hak-hak keluarga negaraannya. Selain itu, hal yang dilakukan yakni menghapus identitas Islam dan pengaruhnya. Hal ini dilakukan dengan cara menghancurkan peninggalan Islam seperti bangunan bersejarah lainnya. Lalu kaum muslimin dilarang sama sekali untuk membangun suatu bangunan yang berkaitan dengan Islam. Umat Islam diusir dari kampung halaman mereka, tanah-tanah dan kebun-kebun pertanian mereka dirampas. Kemudian orang-orang Buddha menguasainya dan membangunnya dengan harta-harta yang berasal dari kaum muslimin, atau membangunnya menjadi barak militer tanpa kompensasi apapun. Bagi mereka yang menolak, maka tebusannya adalah nyawa. Selanjutnya, diskriminasi dalam ekonomi, dibebaninya pajak yang tinggi dalam segala hal, dikenakan banyak denda, dipersulit melakukan perdagangan kecuali berniaga dengan militer. Itu pun dijual dengan harganya jauh di bawah standar atau dipaksa menjual sesuatu yang tidak ingin mereka jual. Hal ini bertujuan agar mereka terus dalam keadaan miskin. Hal ini juga didukung oleh pemerintah Myanmar dengan tindakan tidak memberi kewarganegaraan kepada Rohingya. Adanya diskriminatif, tak diakuinya etnis Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar. Pemusnahan pemukiman dan tempat ibadah dan berbagai tindakan lainnya, sehingga hal tersebut tergolong tindakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Ras Rohingya dianggap sebagai kelompok yang memasuki Myanmar secara ilegal. Keberadaan mereka tak dianggap sebagai warga Rohingya dan juga tidak sebagai warga negara asing, sehingga masyarakat Rohingya harus meninggalkan Myanmar. Bahkan ada indikasi untuk menghabiskan ras Rohingya di negeri tersebut. Adapun peran ICRC dalam penanganan krisis Rohingya, ICRC memberikan bantuan kemanusiaan yang viral bagi semua masyarakat.
seperti makanan, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan barang-barang penting lainnya, serta melakukan proyek jangka panjang yang berfokus pada promosi air dan kebersihan. Pada Juli 2019, lebih dari 50.000 orang yang terkena dampak konflik telah menerima makanan, hibah tunai, dan kebutuhan dasar rumah tangga, dan rata-rata 80.000 orang sebulan menerima pasokan makanan di wilayah utara Rohingya. ICRC juga bekerja sama dengan para mitranya untuk membantu masyarakat membangun dan mencari mata pencarian yang berkelanjutan dan membuat kegiatan atas nama orang-orang yang berhak atas perlindungan di bawah hukum humaniter internasional. Tindakan yang dilakukan ICRC ini membuka mata dunia dan membuat banyak orang terinspirasi, seperti komunitas, organisasi, dan pihak-pihak lainnya. Namun, kinerja dari ICRC tidak berhenti sampai di sini. ICRC masih terus berupaya untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaan akibat konflik kemanusiaan di Rohingya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.